John lahir tahun 1970 dan pada saat kematiannya, dia baru berusia 28 tahun. Dia tinggal di sebuah trailer bersama anjing husky berusia 3 tahun bernama Keisha. Dia tipe penyendiri. Dia suka menghabiskan waktu dengan teman-teman dekatnya saja. Hobinya membongkar pasang senjata dan mengubahnya. Dia memiliki cukup banyak koleksi senjata yang disimpan di rumah trailernya. Pada Februari 1999, Ibu John menelpon departemen kepolisian setempat. Dia mencoba menelpon John selama sekitar 2 bulan terakhir, tetapi tidak mendapat jawaban. Polisi pun langsung menuju trailer John. Ketika diketuk, tidak ada jawaban dari dalam. Polisi pun memutuskan untuk masuk saat tercium bau yang digambarkan sebagai bau kematian. Saat terbuka, John ditemukan tewas dengan tubuh tampak merosot di sofa. Tubuh John sengaja diposisikan seolah-olah sedang berbaring di sofa, menonton TV dengan tangan di bawah kepala. Jenazahnya ditutupi selimut dari ujung kepala sampai kaki. John ditembak 2 kali di bagian belakang kepala dengan menggunakan pistol kaliber 22. Jelas sekali John telah ditembak beberapa minggu sebelumnya karena tubuhnya telah mengalami pembusukan parah. Tidak ada tanda-tanda masuk paksa dan semua pintu pun terkunci. Pintu dalam keadaan terkunci ini menandakan pelakunya kenal John dan dia menggunakan kunci trailer untuk mengunci pintu lalu pergi. Jadi memang tampak tidak mencurigakan. Di sana ditemukan sedikit marijuana dan obat-obatan terlarang. Baik koleksi senjata John dan anjing kesayangannya Keisha hilang. Polisi mengetahui dari iklan surat kabar bahwa seekor anjing yang cocok dengan deskripsi Keisha ditemukan berkeliaran bermil-mil jauhnya dari rumah mobil John. Orang tua John dapat mengenali Keisha. Keisha ditemukan bersih, sekalipun cuaca dingin dan berlumpur. Polisi meyakini bahwa siapapun yang membunuh John pasti membawa Keisha ke daerah itu dan meninggalkannya di sana. Selama otopsi jenazah John, pemeriksa medis tidak dapat menentukan dengan pasti kapan John dibunuh. Tetapi John memiliki pesan suara atau voicemail yang membuat polisi percaya bahwa John dibunuh sekitar 22 atau 23 Januari 1999. Keluarga dan teman-teman John diinterogasi. Polisi berhasil mempersempit para tersangka menjadi 3 orang yang kesemuanya adalah teman John. Tersangka pertama adalah Mike. John dan Mike rupanya memiliki bisnis narkotika bersama. Seorang saksi melihat truk Mike di dekat rumah mobil John sekitar waktu pembunuhan itu. Mike sempat diinterogasi, tetapi langsung dicoret dari daftar tersangka. Dia punya alibi, dan dia juga lolos tes poligraf. 2 tersangka berikutnya adalah Andrew dan pacarnya Sharon. Andrew terakhir terlihat bersama John pada 18 Januari. Andrew mengatakan kepada polisi dia memang berada di rumah mobil John, tetapi saat itu John masih hidup, bahkan sampai dia dan Sharon pulang ke rumah mereka. Polisi menggeledah rumah Andrew dan Sharon. Di sana polisi menemukan ganja, sabu, dan peluru kaliber 22. Peluru langsung diamankan dan dibawa ke lab FBI untuk tes aktivasi neutron. Logamnya pun dilebur. Atomnya dihitung dan terungkap bahwa peluru itu tidak cocok. Sementara itu, di dalam mobil Andrew, polisi menemukan bekas noda di jendela yang tampaknya seperti bekas noda hidung hewan
yang ditempelkan ke kaca. Sidik hidung setiap anjing sama uniknya dengan sidik jari manusia. Sayangnya mereka tidak dapat menguji sidik hidung yang diambil dari kaca mobil karena kesulitan ketika mencocokkannya. Sidik hidung pun diambil dari Keisha. Setelah dianalisa, terbukti bahwa rambut di dalam kotak cocok dengan rambut Keisha. Itu artinya, Keisha pernah ada di dalam mobil Andrew. Ini menjadi bukti forensik bahwa Andrew memiliki barang curian milik John. Polisi tidak memiliki petunjuk lagi dan kasusnya menjadi dingin. Polisi kembali mengalihkan perhatian ke Keisha. Polisi yakin kalau Andrew terlibat, tetapi tidak ada bukti apapun yang mengaitkannya. Dari Sharon dan beberapa kenalannya, polisi mengetahui kalau tujuan hidup Andrew adalah menjadi pembunuh bayaran mafia. Dia selalu menggambarkan dirinya sebagai pria tangguh. Sharon mengakui kalau Andrew melecehkannya dan memanipulasinya. Latar belakang Sharon pun diteliti. Sharon tercatat membeli senjata dan memberikannya kepada Andrew dan juga untuk John. Sharon pun memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya kepada polisi. Sharon mengakui menurunkan Andrew di rumah John sekitar 3 hari sebelum pembunuhan itu. Dia pun pergi ke rumah putrinya sekitar 1,5 jam perjalanan. Beberapa hari kemudian, Andrew muncul di hadapannya. Mereka berdua kemudian mengangkut koleksi senjata milik John dan memindahkannya ke mobil mereka. Mereka mengendarai van milik John kembali ke rumahnya, lalu mereka pulang ke rumah. Andrew kemudian pergi ke Texas sekitar jam 4 pagi. Dia berada di sana sekitar 3 minggu. Polisi menanyai 2 pria yang diketahui adalah kenalan Andrew yang tinggal bersamanya di Texas. Pria pertama mengatakan Andrew menawarkan pistol semi-otomatis keemasan kepadanya dan dia membelinya. Alasan Andrew menjualnya adalah untuk melunasi hutang narkoba. Pistol itu adalah milik John yang berharga yang telah diperbaikinya. Sayangnya, pria ini sudah tidak memiliki pistol itu lagi. Pria kedua mengatakan bahwa Andrew menjual kepadanya sekotak amunisi. Saat dicek oleh polisi, terdapat helai rambut pendek hitam dan putih. Seorang ahli DNA hewan memeriksanya dan menemukan kesamaan dengan bulu yang ada pada Keisha. Padahal kasus demikian sangat jarang terjadi. Pria yang membeli pistol dari Andrew masih menyimpan kotaknya. Di dalamnya polisi menemukan daftar harga yang ditulis John. Saat tulisan itu dibandingkan dengan tulisan John, ternyata hasilnya serupa. Andrew pun ditangkap dengan tuduhan pembunuhan atas John. Sehari sebelum persidangannya, Andrew mengakui bahwa dia membunuh John hanya untuk memiliki koleksi senjatanya. Betapa konyolnya hal seperti ini bisa dijadikan alasan untuk membunuh seseorang. Andrew bahkan mengklaim kalau John adalah salah satu sahabatnya. Tetapi dia tega membunuhnya, bahkan tidak menunjukkan penyesalan apapun. Andrew juga mengaku bersalah atas perampokan tingkat pertama dan pembunuhan. Dia dijatuhi hukuman 25 tahun penjara untuk perampokan yang dilakukannya dan tambahan 10 tahun atas pembunuhan. Jadi, Andrew harus mendekam di penjara selama 35 tahun. Sebagai imbalan atas pengakuannya, Sharon didakwa dengan kepemilikan narkoba. Dia dijatuhi hukuman 6 bulan dengan 2,5 tahun masa percobaan. Keisha terbukti adalah sahabat baik bagi John karena berkat dialah kasus terpecahkan dan sang pembunuh tertangkap. Andrew adalah manusia tidak berguna
yang mampu mengkhianati teman demi mendapatkan apa yang diinginkannya. Sharon yang ketakutan pun berani maju, dan dia membantu memecahkan kasus ini, seperti halnya Keisha.